Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat belajar. Nah, pertemuan bahasa Indonesia hari ini kita membahas mengenai pola pengembangan struktur cerita fantasi. Kalian simak videonya sampai selesai ya, jangan setengah-setengah supaya lebih paham lagi mengenai materi pola pengembangan struktur cerita fantasi. Sebelum kita beranjak ke pola pengembangan struktur cerita fantasi, kalian masih ingat ya tentunya apa saja struktur cerita fantasi itu? Ada orientasi, kemudian secara urut berikutnya ada komplikasi, dan terakhir adalah resolusi. Nah, untuk orientasi ini adalah bagian atau tahap pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan bisa juga pengenalan konflik. Lalu komplikasi adalah tahap saat tokoh mendapatkan konflik atau masalah, entah itu konflik batin maupun konflik fisik. Lalu yang terakhir adalah resolusi. Nah, resolusi ini adalah tahap akhir ya, tahap saat tokoh itu bisa menyelesaikan masalah atau akhir dari sebuah cerita. Akhir dari sebuah cerita itu bisa saja happy ending, berakhir bahagia, bisa sad ending atau berakhir menyedihkan, dan bisa saja bersambung atau menggantung alur ceritanya. Lalu ciri struktur cerita fantasi. Untuk orientasi itu terdapat ciri isinya yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokohnya seperti apa, ada ciri fisiknya, sifat-sifatnya, dan pengenalan awal konflik. Jadi bukan konflik yang memuncak ya, atau saat konflik yang memanas, melainkan awal kemunculan konflik. Itu masuk dalam bagian orientasi. Lalu ada komplikasi, ciri isinya yaitu berhubungan dengan sebab akibat, mengapa konflik itu terjadi, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks ya. Itu komplikasi. Berikutnya resolusi. Ciri isinya yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Lalu kita masuk ke pola pengembangan orientasi, yaitu bagaimana pola pengembangan mengembangkan orientasi, komplikasi, dan resolusi dalam sebuah cerita. Apakah orientasi itu hanya itu saja? Nah, kita lihat dulu pola-pola orientasi seperti apa. Yang pertama dikembangkan dari deskripsi latar. Ya, deskripsi latarnya, entah itu latar tempat, bisa latar suasana, atau bisa latar waktu. Contoh bagian cerita yang menunjukkan pola pengembangan orientasi dari latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandangnya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, itu dikembangkan dari deskripsi latar ya, bagian orientasi. Bagaimana kita tahu kalau itu bagian orientasi? Yaitu dari deskripsi latar, karena itu mendeskripsikan latar tempat 3 rumah bergaya kerucut. Lalu dikembangkan dari pengenalan tokoh. Nah, contoh cerita, bagian cerita yang menunjukkan orientasi dari pengenalan tokoh. Alien itu berhidung mancung, jadi menyebutkan ciri fisiknya ya. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Berarti itu menunjukkan orientasi dari pengenalan fisik tokoh. Masih membahas pola pengembangan struktur orientasi, kali ini dari pengenalan konflik atau awal mula konflik. Nah, berikut cuplikan cerita yang menunjukkan bagian orientasi dari pengenalan konflik. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, itu menunjukkan awal mula terjadinya konflik ya. Jadi bukan
menunjukkan saat konflik itu terjadi, tapi awal mula konflik atau pengenalan konflik itu masih masuk tahap orientasi. Masih membahas pola pengembangan struktur orientasi, kali ini dari pengenalan konflik atau awal mula konflik. Nah, berikut cuplikan cerita yang menunjukkan bagian orientasi dari pengenalan konflik. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, itu menunjukkan awal mula terjadinya konflik ya. Jadi bukan menunjukkan saat konflik itu terjadi, tapi awal mula konflik atau pengenalan konflik itu masih masuk tahap orientasi. Nah, masih dalam tahap komplikasi ya, ada pola pengembangan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contoh cuplikan ceritanya. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Nah, ini adalah tahap dari komplikasi dengan apa? Dengan cara melompat pada zaman yang berbeda. Jadi yang tadinya di masa sekarang lalu tiba-tiba berada di masa lampau atau masa depan. Itu menunjukkan tahap komplikasi ya. Selanjutnya bagian terakhir adalah bagian resolusi. Jadi bagaimana mengembangkan resolusi? Apakah hanya itu saja? Nah, kita lihat ada 3 pola pengembangan resolusi di sini. Yang pertama, dikembangkan dengan lompatan waktu. Antar waktu yang melompat. Contoh, 2 tahun kemudian Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Itu contoh dari resolusi ya. Jika dikembangkan dengan lompatan waktu. Mana yang menunjukkan lompatan waktu? Ya, 2 tahun kemudian ya, berarti lompatan waktunya itu ke masa depan ya, maju. Lalu dikembangkan sebab akibat yang unik, yang aneh. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Akhirnya kembali ke dunia asal. Jadi ada sebab akibat yang unik. Itu perubahan yang unik. Bisa kembali ke dunia asal. Itu menunjukkan resolusi. Lalu dikembangkan dengan surprise, kejutan. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Dia kembali bangun dari 3 tahun bermimpi itu. Ada surprise, ada kejutan. Itu ciri dari resolusi. Anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini mengenai pola pengembangan struktur cerita fantasi. Terima kasih telah menyimak dengan seksama dengan baik dari video pembelajaran awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan malas-malasan untuk mengerjakan tugas dari ujian ya. Untuk pengalaman yang kemarin, kesalahan-kesalahan yang kemarin, untuk nilai yang kurang maksimal tolong dibenahi lagi dengan terus semangat belajar dan tertib disiplin mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Saya sekian dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk absen di e-learning di kelas online bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.